Kakak sih. Sasuke. Dari Sensei. Kekasih Sensei. Ini kena ini ide gue sih sebenarnya. Gue minta maaf ya. Anjing kita tuh hampir 40 Chen. Enggak apa-apa. Kan perayaan itu tidak mengenal. Hampir 40. Tapi kenapa kita bisa samaan idenya? Ini enggak janjian kan? Gak janjian. Awalnya gue mau beli baju Goku. Ini gue behind the scene ya. Gue cerita dikit. Gue tuh mau beli baju Goku. Tapi kekecilan. Akhirnya gue nyari rental kostum gitu. Terus yang available ukuran gue tinggal Hokage. Daripada gue pakai baju Sailor Moon. Iya. Lebih gak masuk lagi kan. Bisa. Dan ternyata Chen, gue baru tahu ternyata Hokage itu celananya celana bahan. Celana pantofel. Oh, enak ya. Eksekutif producer cut. Ini Hokage Pak Auditor. Iya. Tahu gua. Kantoran ternyata. Ini biasanya Halloween ya, konteksnya Halloween. Yang ini pertama kalinya gue pakai kostum buat Halloween. Sebelum-sebelumnya gak pernah? Gak pernah, gue gak pernah ikut Halloween party. Oh alah, Gitu. kenapa? Kakak sih kenapa? Banyak kan baca novel itu, novel porno. Novel porno akhirnya kakak sih. Nah, ini karena tapi gue ngelihatnya ya, trennya itu selalu kayak Halloween party kan di klub. Terus cewek-cewek pakai kan harusnya serem ya, pakai baju serem ya. Kan malah pakai baju slutty gitu ya, pakai baju seksi gitu ya. Itu ada argumennya katanya. Ada argumennya. Katanya cewek-cewek itu Halloween itu adalah di mana mereka bisa dress up tanpa harus takut dijudge. Dijudge slutty. Momen satu-satunya hari di sepanjang 1 tahun kan. Iya. Tapi lu tahu sejarahnya Halloween gak sih? Nggak tahu. Nah itu ternyata ini mundur beribu-ribu tahun lalu. Jadi dia tradisi di Celtic di Ireland. Irlandia. Ya, karena tanggal 31 Oktober itu menandakan berakhirnya masa panen. Oh. Dan biasanya dimulai 1 November itu mitosnya itu setan-setan pada datang. Makanya pada tanggal 31 Oktober itu mereka pada dress up kayak hantu. Biar untuk nakut-nakutin setannya supaya nggak datang. Tapi makin gitu. kesini makin bergeser ya. Bergeser. Jadi apapun bisa. Jadi cosplay bisa, jadi suster seksi bisa gitu ya. Nah, ya. Nah, ini kalau misalnya lu ngelihat sendiri di Indonesia nih lumayan rame juga ya perayaan Halloween ini. Lumayan rame ya. Biasanya di klub-klub party malam gitu kan. Kita doang ini yang siang-siang yang begini anjing. Panas lagi. Panas ini buat kalian yang nggak tahu nih studio lebih dingin daripada biasanya. Karena ini panas. Bentar gua kencing dulu ya. Ya. Nah, seperti kebiasaan-kebiasaan lainnya nih, yang paling suka mengadopsi hal-hal kayak gini tuh emang orang Amerika. Karena kan zaman dulu banyak dari Eropa datang ke Amerika jadi diadopsi. Jadi kebudayaan sendiri. Dan kayaknya emang paling gencar di Amerika sih. Di Amerika. Sama halnya kayak budaya Irish yang lain itu St. Patrick's Day itu juga. Oh iya. Karena banyak imigran Irish juga ya. Betul. Di Jakarta kayaknya di Indonesia kayaknya cuma di Jakarta doang ya. Ya. Soalnya kalau di desa lain udah banyak setan beneran, bukan? Nggak perlu pura-pura ya. Nggak perlu pura-pura. Betul. Dan tentu aja pasti ada dampak ekonominya kan. Ini lu beli, lu beli kan? Ini lu beli kan? Gue beli. Nah, gue aja sewa gitu. Pasti ada uang yang berputar. Ada uang yang berputar ya. Ada mini inflation mungkin di tanggal 31 itu. Dan pasti mereka lakunya cuman hari ini doang. Iya, bener juga lakunya kalau pas apa ya? Iya, nggak ada. Lebaran nggak mungkin. Komifuro kalau kita kan ya pas festival Komifuro gitu. Atau cosplayer juga. Iya, benar. Tapi kan spike-nya itu cuma 1 hari dikit. Betul. Nah, di Amerika Serikat sendiri dampaknya kayak gimana nih? Nah, sekitar 72%, lu bayangin men, 72% orang Amerika merayakan. Mungkin nih sisanya yang Chinese gitu kan. Iya. Kayaknya karena ada kultur trick or treats gak sih? Trick or treats? Iya kan dari kecil kan. Jadi kan mereka keliling komplek minta permen itu gak sih? Mungkin gak gitu juga adopsinya makanya lumayan tinggi gitu. Iya. Betul. Dan pasti perputaran buat sewa kostum, buat coklat, permen itu pasti kan meningkat di Halloween ya. Sampai $11 billion per year. The economy of Halloween-nya katanya $11 billion gitu spiking. Tapi belum ada apa-apanya sama Natal lah. Natal itu kalau di Amerika itu 900 billion. Wow. Dollar. Bahkan lebih belum lah sama Black Friday belum lah ya. Black Friday itu yang belanja shopping day gitu. Oh iya. Tapi gila juga ya Halloween gitu ya. Jadi selain orang ngabisin buat kostum, terus buat labu, dekorasi, buat labu. Permen. Labu sebelum labu nih begini. Gitu ya. Labu sebelum labu anjing bener juga. Gitu. 11 billion dihabiskan untuk permen. Manis-manis lah ya gitu. Kostum sama dekorasi. Dan ini katanya ada juga labu
Yang paling banyak dijual di Hollywood itu kan labu ya biasanya. Jack O'Lantern ya. Jack O'Lantern Jack itu rata-rata O'Lantern. menghabiskan 810 juta dolar atau sekitar 12 triliun. 12 triliun Tahun itu doang. buat dekorasi. Gila. Tapi Halloween itu kan kalau lu cerita tadi kan emang relate-nya sama horor ya. Maksudnya kan in general lah. Coba kan kalau yang berusaha tampil seksi itu kan biasanya yang adult doang kan. Gitu kan. Iya. In general kan pasti hantu. Itu yang pasti abis Valentine party nggak pulang ke rumah itu. Iya, pasti check-in ya. Itu aduh, ini nggak tahu nih ntar mau di-quote apa enggak. Tapi beneran, gue pernah baca di Twitter. Ini baju-baju yang seksi-seksi yang cosplayer itu kan mereka sewa biasanya kalau acara cosplayer. Betul. Itu pas dibalikin itu bau sperma, men. Oh shoot. Dan yang paling nih ya, yang paling bikin gua agak. Apa? Kamu Kunainya kunai mini. Kunainya kunai mini. Terus? Yang ini yang salah satu kesulitan gua ketika kemarin gua nyari kostum adalah ketika gua ketik di Tokopedia kostum dewasa. Itu Pak keluarnya kostum suster, lingerie, pramugari gitu. Kebanyakan buat cewek ya? Kebanyakan buat cewek gitu. Karena cowok-cowok normal, Cen, gak kayak kita, Cen. Dan nah mungkin yang kostum-kostum yang seperti itu yang penjualan itu all year. Nggak cuma di itu doang. Baju dinas malam ya. Baju dinas malam gitu. Gue nggak tahu kenapa. Itu kan sebenarnya kan apa ya, keinginannya pria bukan keinginannya wanita kan. Iya. Itu fantasinya cowok. Fantasinya cowok gitu kan. Nggak ada cewek fantasinya kayak gini, Cen. Aku mau kamu pakai baju Kakashi. Nggak ada sang yang lihat baju kamu pakai baju Hokage ya. Iya. Nggak ada cuy. Nggak ada ya. Jadi emang relate sekali Halloween itu sama film horor gitu ya. Di Indonesia sendiri film paling laris sepanjang masa kayaknya masih horor ya. KKN di Desa Penari kan. Iya. Dan baru tahun lalu sempat kekejar sama agak lain. Belum sempat, maksudnya sempat hampir kekejar. 9 juta, ya kan? Kenapa ya film horor tuh laris banget di Indonesia ya? KKN di Desa Penari lu tau berapa? 10 juta. 10 juta orang nonton film tuh? Ada, lu tau gak ada versi extended versionnya? Enggak. Judulnya Luwih Dawa Luwih Medeni. Lebih panjang lebih nakutin. Luwih Dawa Luwih Medeni. Anjing banget ya itu ya. Lu nonton? Gue nonton. Serem. Gue gak nonton ya. Jadi gini, itu kan sejarahnya si kakak. Gatel ya. Ini gue tuh mata dan inilah kenapa kalau bikin YouTube kebanyakan gimmick nih gini. Ini gue nggak lihat nih burem nih ya, nggak pakai kacamata. Nah, jadi katanya itu kan memang film KKN itu diawali dari sebuah Twitter thread. Ya, gue baca itu. Yang sangat panjang dan sempat rame. Akhirnya di pick up sama MD Entertainment ya, kalau nggak salah ya, gitu kan. Salah satu PH lah. Ya jagonya yang nge-pick up thread lah gitu. Nah, gue nggak tahu, bahkan ada yang bilang sebenarnya itu adalah strateginya si studio untuk bisa kayak ngasih teaser ke orang-orang. Jadi bikin cerita serem lewat thread, habis itu dibikin filmnya gitu. Atau misalnya memang dari organik baru di pick up jadi film, itu gue nggak tahu, banyak beritanya simpang siur. Tapi itu kan ceritanya panjang banget ya, kayak berseri-seri tuh. Iya, threadnya itu kan gue nggak baca sih, tapi yang gue tahu itu sampai ratusan mungkin ya, ratusan post kan gitu. Nah, si filmnya itu tuh gue nggak bisa bilang jelek atau bagus ya, tapi it has potential to be a good movie sebenarnya. Oh, tapi serem gak sih? Enggak serem. Tapi sinematografinya bagus, actingnya oke. Cuman karena mau dipadatin jadi apa namanya, jadi dua atau 2,5 jam gitu, jadi choppy. Jadi loncat-loncat. Jadi harusnya ada sequelnya gitu. Ada sequelnya, harusnya jadi mini series aja. Jadi betul. Yang bikin ini Nolan. Film terlaris di Indo. Emang apa aja? Film terlaris di Indo tuh apa aja film terlaris di Indo? Setahu gue tuh ada KKN ya, Pengabdi Setan. Agak lain stuck di 9 juta. Vina sebelum 7 hari kemarin tuh rame ya? Waduh, padahal itu dari tragedi ya. Iya. Sewu Dino. Iya. Semuanya horor, sisanya romance dan komedi. 10 film terlaris sepanjang masa, 7-nya adalah film horor. Berapa? Iyalah, mungkin segituan ya. Iya. Didominasi. KKN Desa Penari, Pengabdi Setan 2, gue nonton juga. Iya. Vina sebelum 7 hari, Sewu Dino. Gila ya, berarti emang market horor tuh selalu ada di Indonesia dan terus ada kan. Kayaknya sekarang film-film Indonesia di bioskop saat ini juga kayaknya horor ya. Karena mungkin Indonesia suka banget sama mistis-mistis itu. Iya. Ya lu baca nggak yang threadnya Ferry Irwandi yang dia berusaha debunk santet. Ya. Kalau lu sendiri lu percaya nggak sih hal lu gitu? Gue nggak percaya. Nggak percaya santet. Tapi gue males nantang ya. Karena ada sebagian kecil dari diri lu yang anjing. Gue udah cacat men. Gue nggak butuh another challenge in my life. Iya. Lu percaya santet? Enggak. Hah? Enggak percaya. Tantang dong. Sayangnya.
Kamu. Kalau berani. Kalau berani ke Tirta. Ayo, santet Tirta. Ya gua dong. Hai. Dan ini juga ada dukun santet katanya ada fee-nya juga, Cen. Jadi ada fee-nya. Salah satu dukun santet nih bilang bahwa dia mulai fee terendah itu 8 juta, tertingginya 120 juta. Anjir. Ria Puspita namanya. Salah satu dukun santet Ria Puspita. Gila ya, 120 juta untuk santet sekali. Waduh, gokil. Ningsi Nampi 70 Ria juta. Puspita ini kan mainannya boneka voodoo. Nah, kalau yang boneka Susan, Ria NS. Tapi gila ya, maksudnya dukun santetnya ada red card-nya gitu. Ada red card-nya sama aku, dia mulai fee terendahnya 8 juta dan tertinggi 120. 8 juta itu mungkin ngirim kudis gitu ya. Gatel-gatel panu gitu ya. Kayak di ghosting mungkin sama cowok. Aku mau dia gatel-gatel 10 hari gitu kan. Ya udah 8 juta. Nah sekarang pesulap merah juga pernah kan yang men-challenge. Pesulap merah ngedibang, ya. Ferry juga ngedibang gitu. Dua-duanya tuh nantangan disantet tapi nggak kena, nggak tahu juga. Dan karena ada juga kan yang bilang kayak kenapa nggak George W. Bush disantet? Ya kan? Nggak bisa. Katanya nggak bisa kalau nyebrang laut ya. Nggak bisa kalau nyebrang laut, betul. Santet gitu ya. Jadi betul. Term and condition santet itu tergantung. Kan ada yang punya capability buat swimming gitu. Kalau yang setannya bisa swimming bisa, tapi mahal memang. Ada extra fee-nya. Ada extra fee-nya. FOB. Ada yang FOB, ada yang CIF. Ada surcharge. Ada insurance ya kan. Sebenarnya bisa, tapi setannya lebih mahal. Nah, lebih premium lah. Harus izin Poseidon dulu kan. Atau gitu. Ini Ratu Pantai Selatan. Betul, karena kan teritorial laut itu banyak. Hantu juga aja punya. Yang Kulon Nuwun banyak gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa tapi bisa. Ini ngomongin Halloween, sempat rame kalau yang bilang kalau Halloween itu sebenarnya bukan budaya kita, Cen. Halloween bukan budaya kita. Iya, ini Halloween bukan budaya kita. Budaya kita itu masukin motor ke ruang tamu. Ya. Budaya orang ini. Apa? Orang yang punya motor. Halloween bukan budaya kami adalah ngepang. Oke, baik. Halloween bukan budaya kita itu lampu hijau baru nyala tapi klakson udah pada berisik. Nah ini nyebelin. Iya itu emang kultur kita sih. Tapi gimana? Lu mengencourage orang untuk berhalloween ria nggak? Apalagi di masa-masa seperti ini ya. I think kita berusaha untuk ceria ya kan. Kadang untuk bisa ke situ salah satu caranya dengan tidak menjadi diri sendiri. Iya. Atau bahkan mengeluarkan diri yang di dalam sini yang nggak pernah keluar gitu kan. Siapa tahu memang dalam hati gue udah Kakashi. Iya. Tiap hari. Tapi bisa. Tapi suka bagian suka pornonya doang. Iya. Tapi kan? gue juga sepakat sih. Maksudnya udah saatnya kita mencari kebahagiaan kita sendiri ya. Kita nggak bisa rely sama pemerintah apa ya udah. 1 hari dalam 1 tahun itu ya udah gitu gila aja gitu. Lu tau yang lebih horor lagi? Apa? Tom Lembong. Ngomong soal Tom Lembong. Tapi sih bridging. Oke. Ada Tom Lembong nggak kita topiknya? Nggak ada. Tapi kan serem itu Pak Tom Lembong itu. Serem banget sih. Serem sekali. Ya kan? Mentang-mentang tidak sejalan tiba-tiba kalau gue bilang sih di Karen kan. Di Karen. Bu Karen yang Pertamina. Di razia. Dan katanya memang sampai dia ditangkap, Kejaksaan Agung belum menemukan bukti aliran dana. Agak aneh sih ya, Betul. Karena kalau baca statementnya rilisnya Kejaksaan Agung itu kan dia nggak melakukan korupsi sebenarnya. Cuma merugikan negara. Mengeluarkan satu kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Itu kan sebenarnya kayak definisi korupsi memang betul kalau di undang-undang sepertinya itu pakai definisi merugikan negara. Memperkaya diri sendiri. Nah, tapi banyak hal-hal yang misalnya dalam konteks investment misalnya. Iya. Ketika lu berinvestasi menggunakan duit negara, menggunakan vehicle BUMN misalnya. Terus nggak sesuai ya? Terus nggak sesuai karena pengaruh market dan lain-lain. Lu bisa masuk penjara, Pak. Makanya. Gitu. Lu mau nggak? Jadi mau apa? Nggak, jadi Kakashi kan? Gue jadi Hokage aja. Jadi Anbu. Jadi Anbu. Nah, ngomong-ngomong tentang Nggak bridgingnya nggak bagus sih, nggak ada. Ini kita pengen ngebahas juga yang razia rumah makan Padang. Itu horor juga. Itu horor. Bayangin lu lagi masak, men. Lagi masak tiba-tiba di razia. Jadi ini boleh tahu ada razia, ormas melakukan razia di Cirebon terhadap rumah makan Padang. Jadi mereka bilang argumen mereka bahwa mereka tuh merazia rumah makan yang pakai label RM Padang, tapi tidak sesuai dengan standarnya. Apa aja? Lu kan bumbunya. Lu ada harganya terlalu murah juga gitu. Oh, harganya terlalu murah. Lu tuh ada darah-darah Minangnya enggak? Enggak ada. Lu Medan sama Enggak ada, gue pure Aceh, cuy. Pure Aceh.
Tapi bukannya sama mereka? Oh, rasis. Apa Anda rasis? Sama-sama logatnya. Logat penipu kalau Sama-sama ditelepon. Emang iya itu Sumatera? Enggak, woy. Nah, jadi kalau menurut CNN ini yang merazia adalah Ormas Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon. Jadi ada dua concernnya ya. Yang pertama mengenai kualitas, sama yang kedua mengenai harga. Dan tapi rumor yang beredar bahwa mereka ini merazia rumah makan Padang yang dibikin oleh bukan orang Padang. Merazia rumah makan Padang yang bukan dibikin oleh orang Padang. Makanya sempat viral kan, kenapa kayak mereka juga sesama pendatang gitu ya. Kan mereka kan orang Minang datang ke Cirebon gitu. Merazia di wilayah orang gitu. Iya. Kenapa gitu? Argumennya masuk akal nggak menurut lo? Kalau mereka tuh bilangnya ini karena lebih terlalu murah, takutnya merusak kualitas cita rasa makanan Padang pada aslinya gitu. Iya mungkin kalau argumennya merusak kualitas cita rasa makanan Padang, ya mungkin bukan Ormas harus yang maju. Jadi Chef Juna harusnya, ya kan? Gitu. Atau Chef Arnold. Gitu, yang memang mereka punya capability untuk bisa menilai kualitas sebuah makanan, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang dikeluhkan adalah price point, itu jadi lebih make sense. Enggak, menurut gua biarkan aja pasar bersaing secara sempurna. Oh iya, maksud tuh gini, kan ekonomi lagi susah, ya kan? Dan gini, kita harus akuin bahwa makan Padang itu buat sebagian orang itu prestis loh. Benar. Prestis. Dan ada paket 10.000 itu kayak bisa makan gitu kan. Iya, enak gitu ya. Rendangnya setengah matang apa gimana sih kalau Rendangnya alot nggak ya? Iya benar juga sih. Paket 10.000 tuh pakai telur ya gitu ya. Ya mungkin juga ya. Iya pakai telur gitu kan. Ini sebenarnya kan nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa juga sih. Tapi ketua Ormasnya udah bilang bahwa razianya itu bukan karena pemiliknya bukan dari orang Padang, tapi dia mau menghapus logo dan tulisan karena penjualnya menjual dagangan dengan harga terlalu murah dan harga 10.000 nggak bisa jadi alat promosi. Kenapa urusan dia ya? Kalau dia membuat harga 10.000? Iya. Mau bikin harga 5.000 juga nggak masalah. Nggak masalah, betul. Karena ada paketannya itu tadi kan, paketan Padang 10.000. Lah kalau cuma pakai telur juga? Iya kan? Coba gua ngerasa ini gara-gara ada isu etnis nggak sih menurut lo? Enggak kayaknya sih. Pure karena bisnis aja? Pure karena persaingan bisnis menurut gue. Supaya tidak terjadi price war. Lu bayangin kalau harga udah turun ke 10.000, mau berapa lagi? Mau makan yang lain mau turun gimana? Iya. Gitu. Ada yang 8.000. Wow. Tapi di Cirebon juga sih menurut gue. Cirebon ya? Iya. Gena. Nah, Ketua Ormas ini juga ngomong kalau penghapusan label juga udah dirundungin sama pemilik warung dan udah ada 20 rumah makan di Cirebon yang menjual dengan harga terjangkau 8.000-an. Tapi nggak naruh label murah sebagai promosi. Jadi makin rancu anjir. Betul. Pemilik rumah yang menolak dicopot ini akhirnya mereka tertipin. Wewenangnya apa mereka nertipin warung makan? Dan ini nggak melarang etnis non Minang yang kayak di medsos, tapi penjualan menu dengan harga murah yang menjadi bahan promosi dianggap merendahkan citra kuliner Minang. Iya. Ini kan kayak gini ya, sebenarnya gini. Kalau di Amerika ya, hukum yang mengatur mengenai kompetisi dalam berdagang, kompetisi dalam berbisnis itu jelas. Iya. Ya kan? Monopoli atau enggak itu jelas gitu kan. Sampai price point. Lo nggak bisa jual komoditas tertentu di bawah atau di atas harga rujukan. Terlalu murah gitu. Betul. Nah, ini kan di sini kita ini kalau misalnya peraturannya tidak jelas, akhirnya gesekan di bawah ya. Diselesaikan oleh oleh itu orang-orang itu oleh Kunai benar. Ini akhirnya kita bikin kontennya, komen-komennya juga bilang kayak pedagang Chinese food yang tendaan juga banyak yang nggak sipit. Iya sih, gua nggak pernah. Tapi orang Cina juga nggak semuanya sipit. Oh iya, rasis kamu very rasis kamu. Terus bilang sambal setan yang jual harus setan. Iya sih. Nasi kucing yang jual juga bukan kucing. Nasi goreng gila yang jual nggak gila. Nah, orang-orang kayak gini katanya bagusnya dihilangin sama Thanos ya. Aduh gimana ya. Ya. Penasaran sih gue pengen makan nasi padang 10.000 sih. Penasaran pengen nasi padang 10.000. Hah? Dapatnya telur kali. Nah terakhir nih, topik terakhir Chan. Aduh. Kita ngebahas the downfall of Unilever. Harus seneng apa enggak kita? Enggak. Hah? Ini kita apa? Netral. Kita netral. Okay. Jangan terlalu pro, jangan terlalu kontra. Nah, kita netral aja gitu. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin ngikutin ya, Unilever itu kan sebenarnya dikenal sebagai perusahaan yang sangat stabil di Indonesia kan. Betul. Produknya digunakan oleh masyarakat gitu. Betul. Dan brand name itu udah jadi brand name gitu. Misalnya lu nyuci pakai Rinso gitu. Betul. Sikat gigi pakai Pepsodent gitu. Betul. Nah, tapi ternyata dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pakai produk Unilever. Benar. Nah, tapi ternyata Unilever tuh belakangan kinerja keuangannya kurang baik.
gitu. Jadi laba bersih mereka turun, penjualan turun, aset turun, liabilitas juga turun. Nah, katanya itu salah satu sentimennya karena isu boykot. Gimana menurut lo? Bahkan sebelum kalau kita balik sebelum ada isu boykot ya, mungkin kalau kita balik ke 2-3 tahun lalu atau bahkan pre-Covid gitu ya. FMCG ini memang terutama di karena dia listing juga kan ya. Terutama di industrinya dan di di persepsi para investor itu udah overheat. Iya sih. Udah overheat. Bahkan sebelum Covid ya. Sebelum Covid bahkan kayak banyak yang ngerasa ini saham Unilever tuh mau semahal apa lagi. Dan gitu produk-produknya juga kan kayak udah mulai banyak kompetitornya juga kan. Betul. Kayak sabun orang udah mulai beralih, deterjen orang udah mulai beralih. Betul. Pasta gigi udah mulai beralih juga gitu. Dan dihajar sama Covid ya kan? Dihajar sama isu boykot gitu. Nah, itu yang bikin performance keuangannya jadi mellowing. Iya, dan awalnya kan mereka nggak mau mengklaim kan itu mereka terdampak oleh boykot, tapi akhirnya diakui juga oleh petinggi-petinggi Unilever kalau mereka emang kena dampak gitu. Si CEO-nya tuh bilang bahwa ya emang penjualan mereka di Asia Tenggara itu emang salah satunya karena isu boykot itu gitu. Lu bayangin laba bersihnya turun 28% untuk perusahaan FMCG men, yang targetnya tiap hari harus naik walaupun nggak double digit lah ya karena udah segede mereka gitu. Turun 20% itu a very big deal loh. Yang iklannya di mana-mana kan. Karena kan produk-produk ini kan selalu di TV di mana-mana gitu kan. Betul. Akhirnya gitu ya Unilever juga pengen berbenah lah maksud gue. Akhirnya mereka tahu bahwa ada hal-hal yang harus diberesin. Salah satunya tuh mereka berencana untuk PHK. Ini udah ada berita PHK-nya atau baru dengar-dengar? Berencana ya? 7.500 itu PHK tuh. Tapi di Indonesia apa di global? Di global kan. Kita bukan Unilever Indonesia. Terus katanya di globalnya juga Unilever berusaha memisahkan spin-off bisnis es krim mereka. Kenapa tuh? Karena katanya biar apa? Biar lebih efisien. Menghemat 800 juta es krim euro. Unilever apa ya? Selama 8 tahun, selama 3 tahun. Oh, Walls ya. Walls, Ben & Jerry, Cornetto gitu. Bakal berdiri sendiri. Oh, akhirnya jadi brand sendiri nggak di bawah Unilever lagi. Oh, I see. Oke, jadi mereka akan kehilangan 16% penjualan dari es krim, tapi mereka selama 3 tahun ke depan bakal berhemat 800 juta euro. Mungkin untuk working capitalnya mungkin. Iya. Ini komen-komen ini kok. Sebelum boykot udah ngurangin produk-produk Unilever, setelah boykot makin dikurangin lagi. Hanya beli pada saat kondisi terpaksa alias pilihan terakhir. Lu sendiri mempraktekkan boykot gak? Terhadap produk-produk tertentu? Ini trick question ya? Enggak. Oh enggak. Gua honest question. Tertentu ya. Iya. Tertentu tapi enggak semua. Contohnya apa? Gua enggak minum Starbucks. Ya oke, agree. Karena sama. Ya kopi bukan sama. Karena pengen boykot atau apa, karena alternatifnya banyak banget yang lebih enak menurut gua gitu. Betul. Kayak jago kita bahas minggu lalu. Terus kayak kalau produk-produk kayak FMCG, gue kan nggak tahu itu produk Unilever, tau lo? Karena udah kayak tiap hari kita pakai. Iya, karena gue kayak udah paling gampang gitu. Betul. Tapi nggak berusaha yang ngebacain setiap produk. Oh ini Unilever nggak gue buka. Oke. Tapi kalau yang lu aware bahwa ini produk yang mungkin memberikan sumbangsih untuk kehancuran di Gaza gitu ya, lu kalau misalnya aware produknya lu akan stop pakai. Kayaknya gitu ya? Sementara ya, karena at least itu yang bisa gue lakukan, ngerti nggak? Betul. Contohnya kayak gue nggak nonton Bruno Mars. Lu nggak nonton Bruno Mars? Lu nonton Bruno Mars? Enggak. Kenapa? Musiknya jelek? Iya. Bukan karena isu boykot. Oh dia juga pro. Dia Zionis, dia pro Israel banget. Zionis. Makanya teman-teman gue banyak yang kemarin posting All Eyes on Rafah, tiba-tiba storiesnya nonton Bruno Mars. Mungkin mereka nggak tahu. Bisa jadi. Tapi lu boykot nggak? Iya, untuk produk-produk tertentu iya. Contohnya? McDonald's gitu. Karena ada alternatifnya kan? Betul, karena ada alternatif. Nah, menurut lu ada nggak sebuah produk tertentu yang lu kayak, aduh, kenapa ya harus ini gitu. Padahal lu pengen banget beli gitu. Ada nggak sesuatu kayak gitu? Atau artis misalnya gitu kan? Gue bukan produk nggak kepikiran, tapi gue menemukan banyak sekali artis-artis yang gue suka itu ternyata anjing lah. Aduh, siapa? Sacha Baron Cohen, tau gak lo? Iya. Itu lucu banget kan, gue suka banget dia sebagai film borak, satirnya, sebagai The Dictator, Aladdin itu gue lucu banget. Tapi dia the true Zionist, dia Israel pro banget kan. Itu gue kayak, aduh, kalau lu ada produk? Ada juga beberapa artis kayak Radiohead gitu iya. Produk, nah ini yang agak berat karena gue suka AC Milan. AC Milan Zionis?
Pumanya. Oh, Puma. Iya, merchandise-nya kan Puma itu. Yaudah, ya, dukung gitu. Juventus aja. Juventus sama si Adidas ya? Juventus Adidas. Juventus Adidas. Nah, Juventus kita nggak Zionis kita pro Palestina. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi pemain favorit lo sekarang siapa? Kinan Yildiz. Mantap. Kinan Yildiz. Abis itu Del Piero ya. Oke, mantap. Nomor 10-nya sekarang Kinan Yildiz. Iya. Jago itu. Nah, terus ada bilang udah lama banget sejak belum muncul tapi also boycott lidah ke produk Wings. Ke produk Wings. Ya, karena kompetitornya juga ya. Berusaha sebisa mungkin menghindari produk-produk Unilever. Biarin aja orang boycott nggak berpengaruh apa-apa terhadap Unilever, tapi nggak rela aja sebagian profit Unilever dipakai untuk mendukung Israel untuk membantai saudara-saudara di Palestina. Tapi nyatanya nggak bisa dibilang nggak berpengaruh apa-apa juga ya. Iya, terbukti mereka kesulitan keuangan sih. Betul. Tapi maksud gua di titik apa ya orang para perusahaan-perusahaan besar di dunia ini kayak ya udahlah kita nggak support lagi gitu, ngerti nggak sih? Gak bisa ya? Gak bisa. Karena bermain di belakang itu ngeri banget ya. Betul. Ini kan perusahaan-perusahaan yang memang mereka kebanyakan base-nya juga di Amerika. Iya. Di Amerika, sulit juga sih. Dan ekonominya Amerika kan semuanya memang dikuasai oleh orang sama Jew gitu ya. Iya. Gitu. Mulai gatal ya? Iya. Susah. Yaudah kita reaction ya, coba play. Udah ya. Udah mulai sumuk dia. Udah mulai nggak susah nih mata kecolok-colok. Ini apa? 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Disneyland di Cikarang apa di Pulau Seribu? Gimana lo? Ini apa ya? Ada beberapa orang yang akhirnya peduli sama, kan kita sempat bahas ya kemarin. Iya, tak peduli sama sekali ya. Ya kan, ada beberapa orang yang akhirnya nonton debat for the sake of the comedy kan akhirnya. For entertainment purpose. Purpose aja gitu kan. Ya, jadi yang kayak gini mah memang lu udah lucu-lucuan aja gitu kan. Gue tuh kemarin sempat kayak melihat sekilas ya, mungkin kayak 5-10 menit gue ngelihat gitu ya, kayak what's the point man? Iya. Gitu. Apa ya sih kan? gitu kayak. Dari akan dilakukan juga, ini mau di Cikarang, mau di Pulau Seribu nggak akan dilakukan juga gak akan gitu. dilakukan juga gitu. Jadi ini untuk kepentingan apa? Tapi gue juga masih ngerasa bahwa memang tayangan-tayangan seperti mungkin bukan buat kita. Iya, buat yang dibawa buat ya. yang dibawa gitu akhirnya. Dan ini opsinya juga aneh sih, di Pulau Seribu dan di Cikarang, dua-duanya tempat panas. Oh iya. Lo tau nggak, theme park itu sebaiknya di tempat dingin. Jadi orang nyaman. Disneyland? Belum, tapi maksud gue pernah ke tempat-tempat kayak di Genting tuh kan. Kan ada satu theme parknya tuh, Genting apa itu. Emang di sana kan itu di atas gunung kan, dan dingin. Jadi orang betah berlama-lama di sana. Lu pernah ke ini nggak, ke Dufan? Dufan pernah. Gerah kan? Gerah. Makanya gue sukanya lebih suka ke kota. Oh iya, dekat ya. Kan adem AC Mabes. juga. Kimochi ya. Oke, next. Ini apa? Pak Lani, tadi saya lihat Bapak beli rokok ketengan. Biasanya Bapak beli rokok ketengan berapa banyak dalam sehari? Satu hari bisa 5, 6. Kalau seandainya nanti tidak boleh lagi jual rokok ketengan, apa pendapat Bapak? Aduh, susah juga itu kalau nggak ada rokok. Kenapa nggak belinya satu kotak aja langsung, Pak? Satu kotak namanya temen minta beli ketengan. Oh. Well, iya bener sih ya. Ternyata bukan karena nggak punya uang. Iya, bukan, gue kira tadi udah, kan? gue mau iba men. Betul. Karena lu bayangin ya, beli rokok ketengan kan per batangnya lebih mahal jatuhnya. Iya. Daripada rokok ini. Gue dari tadi mikir anjir nih kasihan juga, mungkin dia nggak punya duit ya. Ternyata biar nggak dimintain temennya ya bener juga sih. Bener. Emang semahal apa sih kalau ketengan? Ya mungkin. Ya, sekarang lu gak ngerokok batang lagi ya? Gue gak ngerokok batang lagi, ya betul. Mahal gak? Lebih mahal? Lu gak ketengan juga? Ya. Oh iya. Sampai dulu ya ini memang tongkrongan ini memang bahaya. Nah cowok itu katanya gampang banget bonded over merokok. Iya. Bonded over bola gitu. Jadi aktivitas nongkrong rokok itu jadi salah satu aktivitas yang bikin gampang bonding gitu. Iya, makanya gue pernah tanya gini, gue kan sebagai gak perokok ya dan gak pernah merokok. Pernah sih, cobain gitu. Gatal sekali ya. Jadi ditanya gitu, apa yang gue missing out gak ke rokok? Gue bilang enggak, tapi gue kehilangan sesuatu yang kayak lu bilang tadi. Rokok itu menurut gue adalah satu-satunya alat yang bisa bikin orang bonding cepet banget. Kayak sharing rokok gitu. Dan tidak ada produk substitusinya. Betul. Kayak tapi konflik juga. Iya juga kayak bapak-bapak ini. Konflik. Belum ini koreknya. Iya. Korek sampai dinamain. Pencuri korek ya. Betul, curan rek. Curan rek, iya yoi. Terakhir, ini apa nih? TikTok.
Jadi beliau ini adalah Yukio Edano, anggota DPR Jepang, dan pada puncak karirnya dia pernah menjadi Menteri Perdagangan di Jepang ya. Karena bentar lagi pemilu juga di Jepang, di sini dia membagikan brosurnya dan berkampanye seperti ini ya. Udah kayak sales counter HP loh, padahal ini calon pejabat tinggi ya kan. Dan emang bukan dia aja sih, memang norma di Jepang itu kalau mau jadi pejabat ya harus kampanye turun ke jalan seperti ini. Kalau mereka nggak melakukan, mereka dianggap nggak serius untuk melayani masyarakat ya. Wah gila ya. Itu dia anggota DPR deh. Gila. Iya. Pernah jadi menteri. Cemen. Gak ada duit buat sewa baliho. Iya. Tapi gini, itu mungkin yang gue nggak tahu ya. Gue ini kan kita baru dari potongan ini. Tapi dari potongan ini tercermin bahwa ongkos politiknya tidak sebesar di sini. Oh, bisa. Ongkos politiknya jadi tidak sebesar di sini. Jadi ketika dia menjabat, dia tidak punya kewajiban untuk korupsi, membayar yang diutangin, backingannya, dulu. Apa? Gitu. Bohir-bohirnya benar. Tapi reach-nya juga terbatas ya jadinya. Kayak mereka. Reach-nya jadi terbatas. Cuman siapa di situ yang ngeliatin mereka gitu? Iya. Kalah sama Masinton. Masinton mah setiap pohon men dulu zaman itu. Mana. Jadi kapan kita bisa kayak gitu? Ya, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Realistis aja nggak akan pernah orang Indonesia kayak gitu. Betul. Lo lihat nggak sih ada yang paling menyebalkan sebenarnya gitu ya. Kita tahu ongkos politik di Indonesia tinggi gitu ya. Tapi ada satu konten lucu banget kemarin gue lihat, itu judulnya Pilgub Kor atau Pilkada Kor. Itu momen di mana calon-calon bupati, kepala daerah itu lagi debat gitu ya. Tapi mereka menunjukkan capability mereka yang emang menyedihkan sih, menyedihkan sih. Tidak habis pikir. Iya. Ada beberapa kan yang kontroversial juga. Mengeja digitalisasi aja nggak bisa. Digitalisasi. Ada yang nggak bisa mengeja digitalisasi. Sedih sih. Ada yang nggak berani. Ada yang nggak berani debat sendiri, tau nggak lo? Nggak berani debat sendiri? Iya, jadi dia mau pas debat bupati apa gitu. Akhirnya dia wajak wakilnya. Buat nemenin, karena nggak ngerti. Akhirnya punya anxiety syndrome dia. Nggak bisa berani sendiri. Gak bisa, demam panggung. Diberhentiin sama KPU nggak sesuai, karena nggak boleh gitu kan. Harusnya 1 lawan 1 kan. Akhirnya dibawa. Lu bayangin itu adalah orang-orang yang akan jadi pengambil keputusan. Iya. Pengambil keputusan di daerah loh. Sedih sih. Ini yang kemarin yang viral juga yang Sumatera Utara gitu kan. Yang Bobby sama siapa tuh Edi Ramayadi itu. Akhirnya debatnya tuh sebatas singkatan, apa nggak ada substansinya gitu. Iya. Sedih sih. Jadi menurut gue dengan ngelihat Pilkada Jakarta kan harusnya yang paling top lah ya. Maksudnya betul. Pilkada Jakarta aja sekarang kayak gitu. Kayak gini. Pong Rekun ngomongnya dia bikin underpass 7 hari. Udah kayak Tuhan men. Udah aneh. Ya udahlah. Hopeless lah gue kalau udah konten-konten Pilkada udah hopeless lah. Iya. Mending kita kembali ke Konoha sekarang. Kita udah Jakarta nggak bisa dihitung. No. Kita balik ke Konoha Gakure aja. Ntar lagi ada Kurama datang nih. Ya udah segitu aja buat kalian yang belum like, komen, subscribe. Tolong ya. Tolong. Kita ini udah panas-panasan ya. Daripada saya mencuri, ayo tolong di-subscribe. Iya. Oke. Saya Hokage. Saya Hokage. Kita cabut dulu ya. Ayo kita cabut.